Kota Depok dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Kota Belimbing. Sebutan itu diberikan lantaran ada satu buah belimbing yang sangat terkenal yaitu Belimbing Dewa. Dahulu Depok merupakan sebuah dusun kecil dan terpencil yang kini telah menjelma menjadi sebuah kota. Kota Depok berada di Provinsi Jawa Barat yang dekat dengan daerah lain yakni Jakarta dan Bogor. Depok menjadi rumah bagi sebagian besar masyarakat yang bekerja di Jakarta. Selain merupakan pusat pemerintahan yang berbatasan langsung dengan wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Depok juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata serta sebagai kota resapan air. Lalu bagaimana asal mula nama Depok yang hingga kini santer dikenal sebagai penyangga Ibu Kota Negara? Ada beberapa versi terkait asal mula nama Depok. Sejarah Depok sudah ada sejak Kerajaan Pajajaran tahun 1020-1579 Masehi. Nama kota tersebut merupakan nama asli, bukan singkatan. Namanya berasal dari sebutan istilah pribumi asli yakni, Deprok, yang artinya duduk santai ala Melayu. Penamaan tersebut tidak lepas dari perjalanan Prabu Siliwangi yang singgah di kawasan Beji. Karena keindahan dan keasrian Depok membuat Prabu Siliwangi ngedeprok di kawasan yang tidak jauh dari Sungai Ciliwung. Kesultanan Banten yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purba saat melakukan perjalanan ke Cirebon, menggunakan jalur yang melintas kawasan Depok dan sempat menetap di Beji. Salah satu pengikut Pangeran Purba yaitu Embah Raden Wujud, memutuskan untuk tidak melanjutkan ke Cirebon dan memilih untuk menetap dan mendirikan Padepokan, tempat pendidikan dan pelatihan, untuk menyebarkan agama Islam. Padepokan ini berkembang menjadi sebuah perkampungan yang oleh Kesultanan Banten disebut Depok atau Padepokan. Kemudian, Padepokan ini berkembang menjadi sebuah perkampungan. Padepokan berarti tempat tinggal atau kampung halaman. Selain itu, versi lain dari nama kota Depok erat hubungannya dengan Cornelis Chastelain, yang mana nama Depok sendiri tak hanya asal memberikan nama, tetapi memiliki makna khusus. Cornelis Chastelain merupakan seorang tuan tanah yang mendapatkan hak penguasaan lahan di wilayah tersebut antara tahun 1694 dan 1695, saat pertama VOC melakukan kolonisasi di Jawa. Pada 18 Mei 1696, tanah dusun terpencil dengan hutan dan semak belukar dibeli oleh Cornelis Chastelain. Karena berdasarkan catatan yang ada, wilayah Depok ini banyak digunakan sebagai tempat pertapaan pada masa itu karena ketenangannya. Menurut Quistouut, kota Depok merupakan eksperimen dari Chastelain yang ingin melanggengkan kekuasaan lewat pendekatan humanis dan agama. Hal tersebut ada benarnya, karena para budak milik Chastelain diberi kehidupan yang sejahtera. Para budaknya tidak hanya diminta untuk bercocok tanam, tetapi juga diberikan pendidikan dan diajarkan cara mengurus dan membangun sebuah sistem masyarakat. Cornelis Chastelain membeli lahan di Mampang dan Depok Lama yang dipergunakan untuk perkebunan pada 1696. Selain mengelola perkebunan, Cornelis juga menyebarluaskan agama Kristen kepada para pekerjanya lewat sebuah padepokan Kristiani. Dalam jejak-jejak masa lalu Depok, warisan Cornelis Chastelain, 1657-1714, Jan Karel Quistouut mengatakan bahwa nama Depok sendiri merujuk dari bahasa Belanda, De Eerste Protestantse Organisatie van Christenen, yang berarti organisasi Kristen yang pertama.
Akronim tersebut muncul pada tahun 1950-an di kalangan masyarakat Depok yang tinggal di Belanda. Masyarakat tersebut merupakan orang-orang yang memilih kewarganegaraan Belanda, karena setelah adanya peristiwa pengakuan kedaulatan dan telah menyamakan diri sebagai warga Eropa. Masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Gelijkgestelden, yang statusnya disamakan dengan warga Eropa dan sepenuhnya di bawah hukum Eropa yang berlaku. Walaupun mereka sudah memilih kewarganegaraan Belanda, tetapi ikatan batin dengan Depok masih melekat. Dengan begitu, untuk mengenangnya, orang-orang Belanda Depok mendirikan paguyuban bernama De Dodol, Depok ondervind doorlopen onze liefde. Arti kalimat tersebut berarti Depok membuat cinta kami tetap. Kemudian paguyuban tersebut diubah menjadi Bodas, Bond van de Pokkers, aan Verwanten en Sympathiserenden. Bodas berarti perkumpulan orang Depok, suami atau istri yang menikah dengan orang Depok dan para simpatisan. Saat itulah singkatan dari kata Depok yang tidak lain adalah versi orang-orang Depok di Belanda yang rindu pada desanya. Sebenarnya, dalam menamakan wilayahnya, Chastelin menggunakan kata Depok yang sudah ada sejak masa Pajajaran. Namun, Chastelin menjabarkannya menjadi De Eerste Protestante Organisatie van Christenen. Dilihat dari banyak peninggalan-peninggalan Cornelis Chastelin yang merupakan Presiden Depok waktu itu, hingga kini masih berdiri kokoh bangunan-bangunan tua Belanda seperti rumah tinggal berarsitektur kolonial, gereja Protestan tua, pemakaman, dan jembatan. Bangunan tersebut menjadi saksi perjalanan kota Depok. Bangunan-bangunan lama itu dapat ditemui di Jalan Kamboja, Jalan Flamboyan, Jalan Melati, dan Jalan Kenangan. Bangunan-bangunan tua itu cenderung sangat mencirikan adanya Depok lama yang menjadi pusat kota Depok pada masa itu. Sekitar 1980, seiring dengan perkembangan modern, Depok menjabarkannya menjadi daerah elit pemukiman orang kaya. Namun jika melihat sejarahnya, Depok merupakan kata asli dari masyarakat asli Depok yang bermakna kampung halaman. Itulah sekilas tentang sejarah asal-usul kota Depok dari beberapa versi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.